kami tampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Bahwa dalam setiap penampilan, dalam pertunjukan penonton sering berjoget dan ikut bernyanyi sebagai apresiasi atas penampilan kami, dan itu adalah hal yang wajar. Bahwa saksi menyayangkan ada narasi-narasi negatif dan hoax atas penampilan yang kami tampilkan saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. 3. Saksi 3, yakni Wakil Ketua Koordinator Wartawan Parlemen oleh Saudara Erwin Siregar, di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Mohon izin Tuan, saya minum dulu. Oh, ya. Masih semangatnya luar biasa yang masih kayak Taruna Akabri nih. Ini 25 misalnya ini. Haus. Kita nggak kasih minum. Aduh, aktif nggak boleh dapat air minum. Saya lanjutkan ya. Bahwa saksi benar melakukan peliputan kegiatan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 sampai dengan selesai. Bahwa saksi benar menyaksikan adanya apresiasi dan respon positif atas pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahwa saksi ikut menyaksikan pertunjukan lagu daerah yang ditampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan, di mana lagu yang dibawakan bernada gembira dan saksi melihat banyak anggota DPR yang berjoget, serta saksi juga turut ikut berjoget menikmati persembahan lagu daerah yang sedang berlangsung. Bahwa saksi berjoget sebagai bentuk apresiasi saksi karena memang pertunjukan yang ditampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan sangat bagus. Bahwa selama saksi mengikuti kegiatan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 sampai dengan selesai, tidak ada pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Bahwa atas adanya konten yang beredar di media yang menarasikan bahwa anggota DPR RI berjoget-joget karena kenaikan gaji ada hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Bahwa penampilan dari Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan dimulai setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang ditutup oleh Ibu Ketua DPR RI. Selanjutnya kami bacakan. Menimbang bahwa terhadap pengaduan Akwo, ahli-ahli turut hadir dalam memberikan keterangan dan pengetahuannya secara objektif di bawah sumpah dan persidangan pada hari Senin 3 November sebagai berikut. Pertama, ahli 1 dalam bidang media sosial, kami hadirkan Saudara Ismail Fahmi menyampaikan beberapa pokok keterangan, di antaranya bahwa menurut ahli media sosial, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik di Indonesia. Saat ini,
masyarakat lebih banyak mencari dan mempercayai informasi melalui media sosial dibandingkan sumber-sumber resmi ataupun pencarian melalui Google. Akibatnya, informasi yang tersebar di media sosial, baik yang benar maupun hoax, sama-sama berpotensi membentuk opini. Selanjutnya, masyarakat cenderung mempercayai konten dengan jumlah viewer dan likes terbanyak tanpa melakukan verifikasi. Fenomena tersebut disebut dengan bias popularitas. Bahwa konten klarifikasi atas pelurusan informasi jarang viral karena bersifat faktual dan kurang menarik dibandingkan dengan konten emosional. Merujuk pada teori Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman, manusia memiliki dua sistem berpikir, yakni sistem satu bersifat cepat dan emosional atau reaktif, sedangkan sistem kedua lebih bersifat rasional. Berita hoax menyentuh sistem pertama sehingga lebih cepat menyebar, sementara berita berbasis data dan fakta sangat sulit diterima oleh publik. Bahwa ahli turut menerangkan fenomena akun palsu telah ada sejak lama, digunakan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat tanpa mengungkap identitas asli. Sebelum tahun 2014, fenomena ini dikenal dengan istilah buzzer, yang awalnya buzzer ini bersifat positif, namun sejak masa politik 2014, peran buzzer telah bergeser dari semula positif menjadi negatif karena digunakan untuk menyerang pihak lain, lawan-lawan politiknya. Permintaan terhadap akun palsu semakin tinggi karena banyak individu menutupi identitas asli mereka. Akun-akun bodong tersebut kerap memicu kontroversi publik melalui komentar provokatif meskipun memiliki pengikut yang sedikit. Bahwa menurut ahli, buzzer memiliki dua klasifikasi, yaitu buzzer positif dan buzzer negatif. Buzzer positif berfungsi menyebarkan klarifikasi dan informasi yang bersifat konstruktif. Tetapi buzzer negatif digunakan untuk menggiring opini atau hoax atau narasi yang bersifat provokatif. Ahli menyatakan penyebaran konten negatif sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengendalikan opini publik. Bahwa ahli turut menjelaskan media sosial juga mengenal istilah troll, yaitu akun yang digunakan untuk perang informasi. Masyarakat tidak memahami peran buzzer ataupun troll, mudah termakan hoax ataupun isu dan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut. Konten yang menjadi viral telah mengalami perubahan dari konteks awalnya. Video yang semula bersifat positif dan tidak menimbulkan reaksi negatif telah diubah atau digabung dengan proses editing